Metode atau biasa disebut dengan interface merupakan sebuah metode yang dideklarasikan dengan cara menambahkan keyword abstrak di deklarasi tersebut tanpa ada implementasi dari sebuah metode. Gini aja lah, abstrak method itu adalah method yang memiliki isi, cuma ada namanya aja. Contohnya adalah void say hello, buka kurung tutup kurung, habis titik koma. Void greeting, tutup kurung, system, titik out, titik print in, buka kurung, titik koma atas, hello Java, kurung tutup, titik koma. Dan kelas yang menggunakan metode ini secara otomatis akan menjadikan kelas abstrak. Selanjutnya yaitu abstrak class. Nah, abstrak class itu adalah sebuah kelas yang masih berbentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, maka kelas tersebut tidak bisa untuk membuat objek. Nah, sebuah kelas dapat dikatakan abstrak apabila dia memiliki satu atau lebih metode abstrak. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa saja ciri-ciri dari kelas abstrak tersebut. Nah, jadi ciri-ciri kelas abstrak tersebut yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih metode abstrak seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang kedua yaitu mempunyai metode dengan kata kunci statik. Yang ketiga yaitu mempunyai field atau atribut dengan kata kunci statik juga. Yang keempat memiliki metode yang berfungsi untuk diimplementasikan ke dalam kelas turunannya atau subkelas. Dan yang terakhir yaitu kelas abstrak kelas itu tidak bisa dijadikan objek atau sebagai instansi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada codingan yang berikut ini. Jadi untuk membuat abstrak class harus menggunakan kata kunci abstrak pada sebelum penamaan nama kelas. Seperti ini. Nah, jadi abstrak class itu tidak bisa diimplementasikan langsung atau dimasukkan objek ke dalamnya. Jadi harus menggunakan abstrak method atau metode biasa. Nah, tapi kalau menggunakan metode biasa itu bakal jadi sia-sia untuk menggunakan abstrak class-nya. Jadi harus menggunakan abstrak method. Nah, public void sinyal ini adalah metode biasa, jadi harus kita ubah jadi abstrak method. Nah, seperti ini. Lalu buat lagi void strike seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat abstrak class dengan abstrak method. Nah, ini adalah abstrak methodnya. Selanjutnya yaitu membuat kelas turunnya atau extendnya, yaitu televisi. Ini belum bisa, ini masih error karena harus diimplementasikan apa yang ada di televisi ini tadi, abstrak method yang ada di kelas televisi. Caranya tinggal tulis public void sinyal, bisa diimplementasikan. Lalu public void listrik, bisa langsung dimasukkan tulis sinyal menggunakan sinyal matriks. Ini listrik, TV menggunakan listrik. Setelah itu bisa langsung dijalankan. Cara jalankannya yaitu
masukkan televisi input sama dengan new. Nah, karena televisi tadi adalah kelas abstrak, jadi tidak bisa langsung dijadikan instansi, jadi tidak bisa ditulis seperti ini. Jadi harus menggunakan retriever seperti ini. Input titik sinyal, input titik listrik. Nah ini adalah override, jadi ini juga override. Nah, ini adalah kelas turunannya tadi. Setelah di override, sekarang kita run. Seperti ini setelah di run. Perlu dipahami, jika sebuah kelas terdapat abstrak method di dalamnya, maka kelas tersebut harus ditandai dengan abstrak dalam pendeklarasiannya. Nah, selain itu, apabila sebuah kelas abstrak di-inherit oleh kelas turunannya atau subclass, maka semua abstrak method yang berada di dalam abstrak kelas harus diimplementasikan ke dalam subclass. Nah, apabila menginginkan abstrak method tersebut tidak diimplementasikan ke dalam subclass, maka subclass tersebut harus ditandai dengan abstrak dalam pendeklarasiannya. Seperti itu. Jadi, mengapa harus pakai kelas abstrak? Kita tahu kelas abstrak memang belum bisa digunakan secara langsung. Karena itu, agar kelas abstrak dapat digunakan, maka ia harus membentuk atau dibaut bentuk konkretnya. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Ini bisa kita lakukan dengan pewarisan interface atau inheritance. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Lalu pertanyaannya, mengapa sih kelas harus dibuat menjadi abstrak? Kan bisa saja kita pakai kelas yang biasa. Ya, bisa-bisa saja, tapi pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin kita buat sebagai objek karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa. Maka kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak.